Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Selamat datang di channel cerita Simbah. Piye kabare? Masih cebok pakai air? Kali ini Simbah akan kembali bercerita tentang sebuah buku yang sangat menarik berjudul Kisah Tanah Jawa Jagat Lelembut yang ditulis oleh @Kisah Tanah Jawa dan Dapur Cerita. Tema kali ini yaitu hantu-hantu Belanda. Beberapa penampakan lembut Belanda yang sempat terekam oleh tim Kisah Tanah Jawa yang pertama yaitu Helena van der Linden, seorang perempuan yang memiliki kisah kelam di tahun 1920-an di salah satu pabrik gula di eks-Karisidenan Surakarta. Helena van der Linden adalah putri seorang direktur pabrik gula yang bernama Hendrikus van der Linden yang mencintai salah seorang pekerja pabrik gula dari bangsa pribumi. Namun sayang, hubungan mereka tidak direstui oleh Tuan Hendrikus. Pada akhirnya Helena memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri meminum racun. Sosok ini beberapa kali menampakkan diri ketika kami menginap di salah satu kamar yang disewakan pengelola kompleks pabrik gula tersebut. Yang kedua yaitu Yolanda. Yolanda merupakan noni anak seorang administratur atau pejabat tinggi sebuah pabrik gula di Brebes, Jawa Tengah. Saat itu keluarganya mengalami perampokan dan Yolanda sempat mengalami pelecehan seksual. Yolanda berusaha lari, tapi malah jatuh tersungkur dan matanya tertancap besi. Karena berteriak kesakitan, si perampok tidak tinggal diam. Kepala Yolanda dihantam benda berat hingga pecah. Yang ketiga yaitu sosok menir Belanda. Sosok Jin Korin ini kami jumpai di salah satu pabrik gula di Klaten, Jawa Tengah, yang dulunya meninggal lantaran diracun oleh kacungnya atas suruhan dari bawahan Tuan Menir karena berselisih paham. Sosok selanjutnya yaitu Sinyo Bakar. Sosok penampakan anak-anak kecil Belanda akibat menjadi korban kebiadaban serdadu Nippon di rentang tahun 1942-an. Anak-anak ini sengaja dibakar karena ingin menghilangkan jejak setelah orang tua mereka terlebih dulu diculik, dibawa, diinterogasi, dieksekusi, dan dibuang. Anak-anak Belanda ini dikumpulkan, diikat, disiram minyak, lalu dibakar hidup-hidup. Kejadian ini terjadi di pinggiran Sungai Tuntang, Jawa Tengah. Residual energi dari sosok Sinyo Bakar kerap nampak dengan penampakan menangis, berteriak kepanasan minta tolong dalam kondisi badan yang hangus terbakar. Tema selanjutnya yaitu tentang pesta dansa. Satu gambaran pandangan dari residual energi yang pernah terjadi di sebuah bangunan loji milik Belanda di masa kolonial yang terletak di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Lokasi tersebut dulu sering digunakan untuk berkumpul oleh para anggota organisasi Vrijheidsmarch. Secara retrokognisi digambarkan pernah terjadi sebuah pesta dansa. Saat tamu-tamu sedang asik berdansa, tidak lama kemudian terjadi kebakaran yang kala itu menelan banyak korban jiwa akibat terbakar dan kehabisan oksigen.
Berikutnya yaitu hantu Jepang. Baru kami sadari pasca ekspedisi tim Kisah Tanah Jawa mengunjungi sebuah situs peninggalan Jepang di daerah selatan kota Yogyakarta. Penjajah Jepang pernah datang dan menginvasi banyak negara ketika terjadi Perang Dunia II. Diyakini mereka tidak hanya berbekal senjata modern serta keberanian belaka. Para prajurit Jepang juga dibekali spirit atau jin-jin khodam yang cukup ampuh untuk membangkitkan keberanian serta rasa percaya diri yang luar biasa. Dugaan kami, Jepang yang saat itu dituduh banyak negara sebagai penjahat perang disebabkan banyak tentara dalam pengaruh sosok negatif, sehingga muncul perilaku kejam serta bengis yang kadang tidak mereka sadari. Energi yang cenderung jahat tersebut dimasukkan melalui acara ritual minum sake yang sengaja dibawa dari negeri Sakura agar mereka berperang atau membunuh musuh layaknya orang kesurupan atau kesetanan. Hantu Jepang pertama bernama Kishimoto. Koren, salah satu tentara Jepang yang memberikan info sejarah mengenai situs gua Jepang di pesisir selatan. Yang kedua yaitu Matsumoto. Koren salah satu komandan bala tentara Jepang yang kejam. Sosok yang digambarkan ini memiliki energi negatif yang mengakibatkan mual, pusing, bahkan gejala-gejala lain yang susah dijelaskan oleh nalar. Ada baiknya jangan dilihat terlalu lama. Sosok selanjutnya yaitu prajurit tanpa kepala. Penampakan korin merah para tentara Jepang yang melakukan ritual seppuku atau harakiri atau ritual bunuh diri yang dilakukan dengan cara merobek perut dan mengeluarkan usus untuk memulihkan nama baik akibat kegagalan saat melaksanakan tugas pasca dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ketika ritual seppuku, salah satu komandannya akan berdiri di belakang dan memenggal kepala dengan tujuan mengurangi rasa sakit akibat usus yang terburai keluar. Seppuku sebenarnya tradisi para samurai di Jepang yang kemudian diteruskan bala tentara Nippon pasca kekalahannya pada Perang Dunia Kedua. Sosok berikutnya yaitu Kitsune. Kitsune yaitu siluman yang berusia cukup tua, yaitu sekitar 3.700-an tahun yang dikenal sebagai sosok siluman rubah. Ini Simbah cocok ya. Kenapa? Karena Simbah pun menyebut suatu jin itu tua yaitu apabila usianya mencapai 3.000 tahun ke atas. Kita lanjut. Sosok ini dipercaya membawa kekuatan serta kejayaan bagi pasukan Nippon. Saat ini, siluman tersebut terkurung di sebuah ruangan yang ada di kawasan Gua Jepang Selatan, kota Yogyakarta. Sosok selanjutnya yaitu raksasa biru. Gambar ini adalah sosok jin yang menjaga keamanan tersebut dan merupakan lelembut yang berasal dari negara Sakura. Meski bentuknya menyeramkan, tapi sosok ini memiliki kemampuan yang masih di bawah siluman rubah. Sosok selanjutnya yaitu Jugun Yanfu. Hasil retrokognisi mengenai perilaku terhadap comfort woman di masa lalu oleh para tentara Jepang yang memiliki sifat kejam dan berlibido tinggi. Itulah tadi untuk seluruh cerita pada episode kali ini. Sampai jumpa di konten-konten cerita Simbah selanjutnya.